Nah, sekarang masuk ke topik yang masuk ke topik yang lebih dalam, yaitu layangan putus. Sorry sebelumnya, Pak Fu, saya rasa kita nggak bisa selesaikan sehari ini. Setelah ini saya rasa saya akan izin tutup aja dulu. Mungkin nanti next time saya sambung lagi, tapi saya akan closing sebelumnya. Sampai di sini terakhir, kalau diizinkan. Ya, Jadi, silakan. ini adalah sosok daripada gambaran layangan putus itu. Jadi, selingkuhnya sama manusia. Selingkuhnya sama manusia, dan zaman sekarang, bukan zaman sekarang, sebelumnya juga, kalau suami istri selingkuh, kebanyakan berpikir bahwa mereka akan selingkuh sama perempuan. Tapi jangankan di Eropa, di Amerika, di Indonesia pun saya menemukan beberapa orang yang saya kenal, mereka selingkuh sama sesama jenis mereka. Jadi masalahnya nggak terbuka aja gitu loh. Karena kebanyakan gini, perempuan, istri ketika suaminya pergi, yang dicurigai cuma perempuan mana yang pergi sama suami saya gitu loh. Tapi sebetulnya hal ini pun bisa terjadi pada sesama jenis gitu loh. Jadi buat istri-istri yang suka ngecek handphone suaminya gara-gara nonton layangan putus, jangan cuma dicekin nama cowok, jangan cuma dicekin nama cewek, mesti dicek juga nama cowok. Bener-bener cowok atau cowok yang gimana gitu. Oke, ini akan kontroversial karena kita bukan orang yang setuju dengan sejenis, tapi ini terjadi. Hal-hal seperti ini tuh terjadi, dan itu sakitnya sama diselingkuhin sama yang berlawanan jenis, itu sama sakitnya. Jadi ada hal perselingkuhan terhadap orang yang nyata ini ya terjadi, bukan seperti tadi saya bilang, bukan 1, 2, 3 langsung selingkuh, itu ada prosesnya, dan masalah itu terjadi, bisa terjadi karena ada masalah yang mendasarinya, dan masalah itu bukan cuma karena si suaminya yang kurang ajar, brengsek, dan nggak tahu diri, tapi kesalahan itu pun ada di pihak istrinya, bukan cuma uh, pihak orang ketiganya. Yang saya lihat dari layangan putus ini memberikan dampak kepada masyarakat, mereka menghujat si orang ketiga. Mereka menghujat si orang ketiga. Tapi belum tentu orang ketiga ini yang salah. Dalam arti, ya salah dong, itu kan mengambil suami orang. Gitu. Tapi masalahnya gini, kita nggak pernah tahu apakah masalahnya itu timbul karena si cewek ini, orang ketiga ini ngejar-ngejar suaminya. Kita nggak pernah tahu karena dalam cerita itu tidak begitu jelas, dan saya tanyakan itu kepada penulis, dan memang tidak diberikan. Jadi begini, ketika saya tanyakan, Mbak, alasannya apa dia selingkuh, dan alasannya apa, dan alasannya apa dia selingkuh, dan siapa yang ngejar, siapa yang memulai, siapa yang jadi setannya, si suaminya atau si orang ketiga. Nah, si Mbak penulis skenario ini bilang begini ke saya pun sebetulnya ketika saya menuliskan itu, jiwa saya pun tersentuh gitu loh, bahwa sebetulnya ini bukan sepenuhnya kesalahan dari si suami, dan juga bukan karena hasil godaan, mungkin awalnya godaan, tapi bukan sepenuhnya karena godaan si orang ketiga, tapi sebetulnya istrinya pun mengambil peran sampai masalah itu timbul gitu loh. Walaupun di dalam kisah ini digambarkan istrinya tuh sempurna, perfect, pribadi yang sempurna, istri yang sempurna, perfect, dan lain sebagainya, tapi tetap tidak bisa, tapi tetap dia punya bagian di mana yang menyebabkan suaminya jadi selingkuh. Dia yang jadi pemicunya, justru begitu. Mungkin nggak kelihatan, tapi kalau kita dalami lagi, ada beberapa karakter istrinya di dalam kisah layangan putus, yang mana itu pun banyak terjadi dalam rumah tangga, bahwa kelihatannya si istrinya tuh tangguh, hebat, begini begitu, intelektual, tapi justru kekuatannya itu yang dia mau tunjukkan, itu yang menyebabkan suaminya jadi jatuh kepada perempuan lain.
Nah, itu nanti bisa kita bahas lain waktu, ya, lain waktu, dan itu mungkin ada kaitannya juga dengan yang tadi sebelumnya Pak Fu sudah jelaskan, bahwa ketika kita tidak, seorang laki-laki tidak berfungsi, fungsi perannya sebagai seorang laki-laki, perempuan yang mendominasi, akhirnya laki-laki itu akan mencari figur wanita lain di luar rumah yang tidak mendominasi dia, begitu. Yang bisa yang dia pikir bisa menjalankan perannya sebagai wanita yang sesungguhnya. Laki-laki suka wanita yang kuat, suka wanita yang stronger, tapi ketika kekuatan wanita itu dijadikan mendominasi, pakainya untuk mendominasi pasangannya sampai pasangannya tuh merasa terintimidasi, itu nggak sehat. No wonder ketika ketemu perempuan lain di luar rumah yang nggak, yang ngomongnya manis sama dia, terus yang nggak pernah bentak-bentak, nggak pernah teriakin, terus nggak pernah mendominasi, jatuh hati lah. Nah, wanita seperti ini aku mau nih, kok di rumah nggak kayak gitu ya, gitu. Tapi sebenarnya apa yang kejadian di rumah itu pun masalahnya bukan cuma karena yang di rumah, tapi karena dua pihak ini, suami istri, yang jadi takes two for tango. Kita nggak bisa dance tango berdua sendiri aja, harus dua orang. Jadi masalah itu disebabkan oleh dua belah pihak gitu loh. Jadi jangan salahin orang ketiga, Nah, ini yang saya sempat sharing sama Pak Fu, bahwa ini sangat kontroversial, oke? Sangat kontroversial ketika perselingkuhan itu terjadi. Ada tiga hati di sini. Yang terluka bukan cuma hati orang pertama, bukan cuma hati orang kedua, hati orang ketiga pun terluka. Dan saya melihat bahwa di dalam cerita seri Layangan Putus itu, orang hanya melihat bahwa yang menjadi korban adalah si istri. Tapi sebetulnya yang saya lihat berbeda bahwa, dan saya diskusikan ini dengan si penulis, dan penulis pun memiliki pandangan yang sama, persis setuju dengan saya. Jadi yang terluka itu bukan cuma si istri, yang terluka itu juga si suaminya dan juga si selingkuhannya. Karena apa? Tiga orang ini mereka sama-sama punya hati. Mereka sama-sama punya hati, dan mereka sama-sama berjuang untuk mendapatkan makna cinta yang sesungguhnya. Cinta yang sesungguhnya. Tapi sayangnya, mereka tidak menemukan apa makna cinta yang sesungguhnya. Itu sebabnya mereka melakukan keputusan-keputusan yang salah dalam hidup mereka, yang membawa mereka kepada broken hearted. Hilangnya cinta mereka. Mereka kehilangan cinta. Bukan cuma ketika cinta itu hilang, akhirnya mereka bukan cuma merusak diri mereka sendiri, tapi juga merusak orang-orang di sekitar mereka. Jadi saya nggak bilang bahwa saya setuju dengan perselingkuhan, saya nggak bilang saya setuju, saya memberikan dukungan saya sama si orang ketiga, tidak. Tapi yang saya mau sampaikan di sini adalah tiga-tiganya jadi korban, tiga-tiganya terluka, tiga-tiganya layangan putus. Karena apa? Ketika seseorang kehilangan cintanya, hidupnya itu seperti layangan putus, tidak pasti. Gitu. Jadi dari tiga peran karakter ini, saya melihat bahwa kenapa saya bilang saya tidak mau judgmental, siapa yang salah, siapa yang benar, karena tiga-tiganya mengambil peran dalam masalah ini. Tidak ada orang yang sempurna. Tiga-tiganya yang tidak sempurna. People make mistake. Orang bikin kesalahan. Tiga-tiganya bikin kesalahan. Yang satu salah karena tidak memperlakukan suaminya dengan baik, yang suami juga melakukan kesalahan dengan cara menselingkuhi, yang ketiga juga melakukan kesalahan dengan cara tetap mau sama orang yang sudah menikah. Gitu. Jadi, tapi bagaimanapun juga, setiap orang merasa benar dalam pandangannya sendiri. Karena apa? Mereka hanya bisa melihat dan merasakan apa yang mereka jalani. Mereka tidak bisa melihat apa yang orang rasakan. Itu sebabnya perlu kita buka pikiran kita supaya kita bisa belajar memahami orang lain lebih dari diri kita sendiri. Karena ketika kita hanya mau memahami diri kita sendiri, ini yang disebut sebagai egoistis. Padahal cinta yang sejati itu adalah ketika engkau bisa menanggalkan keegoanmu.
Engkau bisa menanggalkan keegoanmu dan menyerahkannya untuk kesenangan pasanganmu. Bukan satu sisi aja. Suaminya aja yang selalu mau ngalah supaya nyenangin istrinya, ngalah. Akhirnya istrinya menindas. Istrinya lebih mementingkan egonya daripada apakah saya menyenangkan suami saya dengan mempertahankan ego saya. Mereka nggak berpikir seperti itu, tapi mereka berpikir, ya suami saya harus menanggalkan egonya karena dia harus menyenangkan saya, kalau dicinta saya, dia harus menyenangkan saya. Tapi begitu juga nggak kebalikannya. Kalau istri-istri engkau mau mempertahankan egomu dan melupakan bahwa suamimu juga punya ego yang mau ditunjukkan, apalagi sebagai laki-laki, jangan salahkan suamimu kalau dia jatuh hati sama orang lain yang bisa mengangkat egonya ke atas. Jadi perhatikan bagi semua istri-istri, berapa tahun pun usia pernikahanmu, tanggung jawab kita sebagai istri adalah menjaga ego pasangan kita supaya tetap berada pada tempatnya. Ketika kita sebagai istri jagain egonya dia juga akan jagain hati kita. Nah, akhirnya ketika cinta yang egois ini terjadi, setiap orang melakukan kesalahan, akhirnya setiap orang terluka. Hatinya hancur, tiga-tiganya loh, bukan cuma satu, bukan cuma dua, tiga-tiganya hatinya hancur, tiga-tiganya terluka, tiga-tiganya mengalami dampak emosional yang negatif, dan tiga-tiganya mengalami luka batin. Saya kalau bicara seperti ini, saya berusaha menempatkan posisi saya pada posisi mereka dan jadi sedikit emosional. Jadi kesimpulannya adalah siapapun pihak 1, 2, 3 semuanya adalah korban daripada situasi yang mereka hadapi. Saran saya, ketika kita nonton layangan putus, kita seharusnya tidak menjadi pribadi yang judgmental atau menghakimi, oh dia yang salah, ini itu semuanya. Tapi kita harus melihat dengan pandangan yang lebih dewasa lagi.